Halo rekan-rekan, ini merupakan part kelima dari seri belajar menggambar teknik. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai denah kolom dan ring balok dan detail pembersihan. Oke teman-teman, pasti penasaran? Langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Oke rekan-rekan, ini merupakan denah kolom dan ring balok. Oke, untuk sekedar informasi rekan-rekan, bagian kolom itu berbentuk struktural vertikal seperti ini. Ini merupakan kolom. Kemudian ring balok merupakan bagian struktur horizontal yang berada pada bagian paling atas. Jadi ini merupakan ring balok. Oke, jadi cukup jelas ya rekan-rekan bahwasanya untuk struktural yang bagian vertikal itu merupakan kolom, sedangkan struktural bagian horizontal yang terletak di paling atas merupakan ring balok. Tapi kita mesti ingat ya kawan-kawan, bahwasanya ada lagi nih struktural yang di bawah seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya yang dinamakan dengan slope. Oke, cuman karena ini merupakan denah kolom dan ring balok, maka slope itu tidak nampak pada denah ini. Oke, jelas ya. Nah, sekarang tips dalam pembuatan denah kolom dan ring balok yaitu dengan mengikuti alur dinding. Akan tetapi disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasanya beberapa ada sedikit perbedaan nih dari denah kolom ini yang tidak mengikuti alur si dinding. Ya, misalkan ini agar lebih sempurnanya, maka mesti ditambahkan ring balok pada sini untuk sampai menyambung pada bagian ring balok di sebelah sini. Oke, jadi silakan teman-teman tambahkan. Ini aku kurang menambahkan ya. Harusnya ada ring balok tambahan di sini. Tetapi untuk di bagian ini tidak dihitamkan ya rekan-rekan, karena bagian ini bukan kolom. Nah, jadi kolom itu bagian yang dihitamkan nih. Ini merupakan kolom ya rekan-rekan. Nah, ini. Oke. Nah, di sini karena tidak ada kolom, maka tidak dihitamkan. Oke. Kemudian, teman-teman rekan-rekan juga boleh nih menambahkan ring balok pada bagian ini. Nah, sempurnanya itu lebih baik ditambahkan ring balok ya rekan-rekan. Oke. Ini aku sekedar revisi juga ini. Sebenarnya ada ring balok. Oke. Nah, jadi aku rasa cukup mudah ya dalam pembuatan denah kolom dan ring balok, karena cukup mengikuti alur si dinding, tetapi beberapa ada pengecualiannya juga, seperti yang udah kita buat ada yang ditambahkan. Oke, seperti 3 ini. Oke. Kemudian rekan-rekan mesti dipahami bahwasanya dalam penempatan si kolom ini itu tidak boleh melebihi jarak 4 meter atau 400 cm. Jadi seandainya lebih dari 400 cm, maka harus ditambahkan kolom pendukung ya teman-teman. Ya, oke. Ini kita cek nih apakah benar yang kita buat tidak melebihi 400 cm atau 4 meter. Yuk kita cek ya rekan-rekan. Ini kolom 180 berarti bisa ya memenuhi syarat. Ini 220 memenuhi syarat. Ini 300 memenuhi syarat. Ini 400 oke, memenuhi syarat. Pas banget ya. Nah, ini 150 memenuhi juga. Memenuhi 200 memenuhi. Kemudian kita buahin. Nah, ini 3,5 memenuhi, ini 3,5 memenuhi, 4 pas memenuhi, 3 pas, 4 pas, oke, 2 pas, oke.
Ini ya, jarak antar ini ya, pas. Jadi seandaikan nih, andaikan ya, andaikan ini kita berandai-andai, kita coret dulu. Andaikan ya jarak antara kolom ini dengan kolom ini ada 600. Nah, teman-teman harus menambahkan nih kolom di dalam sini. Tambahkan kolomnya sebagai kolom pendukung. Karena aku tampilkan dulu, aku gambarkannya. Nih, ini kolom nih. Ini kolom. Andaikan kawan-kawan membuat jarak antar kolom ini sekitar lebih dari 400 atau besar dari 400. Ini X ya, X besar dari 400, maka bagian siring balok yang ini akan melengkung, kawan-kawan. Jadi jika kawan-kawan menempatkan jarak antar kolom itu lebih dari 400, maka kalian harus menambahkan kolom tambahan di tengah-tengahnya. Oke, yang penting nggak boleh jarak antar kolom itu lebih dari 400, karena itu cukup berisiko pada keruntuhan struktur. Oke, mungkin mudah dimengerti ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kita masuk lagi pada bagian tabel yang terletak pada bagian sudut kiri gambar denah ring balok dan kolom. Baik rekan-rekan, ini adalah tabel yang harus ada pada denah kolom dan ring balok. Setidaknya harus memenuhi 3 komponen ini, yaitu simbol, keterangan, dan ukuran. Rekan-rekan, itu minimal yang harus ada pada denah kolom dan ring balok. Oke, kita bahas satu-satu ya rekan-rekan. Yang pertama, mengenai simbol KP. Itu berarti dengan keterangan kolom praktis ukuran 15/15. Kemudian simbol RB memenuhi keterangan ring balok dengan ukuran, ini 15/20 ya rekan-rekan, bukan 20/15. Oke, dengan ukuran 15/20. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan akan bertanya nih, gimana cara menentukan ukuran 15/15? Itu maksudnya kayak gimana? Ataupun 15/20 itu maksudnya kayak gimana? Nah, oke, mari kita bahas. Kita cari yang tempat kosong. Oke, di sini kayaknya bagus. Oke, mengenai ukuran, kita ambil dulu ya untuk ukuran ring balok 15/20. Nah, kita ambilkan ilustrasi nih. Ilustrasi bagian samping siring balok. Kita kasih di sini 15, di sini 20. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, ini nih yang betulnya 15/20 atau 20/15. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, itu bentuknya kayak gimana? Oke, kita jelaskan ya rekan-rekan. Kita hapus dulu. Nah, jadi yang benar tuh pembacaannya yaitu 15/20. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ingat rekan-rekan, dalam membaca ini harus mengikuti sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini Y. Oke, cara membaca pertamanya itu yaitu pada bagian sumbu X. Artinya pada bagian ini. Nah, kita lihat nih, sumbu X di sini berapa? Oh, ternyata 15. Kemudian cara membaca selanjutnya yaitu pada bagian sumbu Y. Kita lihat sumbu Y di sini berapa? Oh, 20. Jadi betul bahwasanya cara membacanya itu 15/20. Yaitu untuk sumbu X pertama kita letakkan di sini. Oke. Kemudian sumbu Y yang kedua. Sumbu yang kedua yaitu sini. Ini ya, sumbu Y yang kedua kita letak di sini. Jadi cukup jelas ya rekan-rekan bahwasanya cara membacanya itu bagian sumbu X terlebih dahulu, atau bagian mendatar atau bagian lebar,
kemudian diikuti pada bagian sumbu Y atau bagian ketinggian, lebar, tinggi, lebar, tinggi. Jadi kayak gitu ya. Ini step pertama, ini step kedua. Oke, jelas ya rekan-rekan. Semoga rekan-rekan nggak salah pemahaman lagi, karena ini sangat penting untuk kedepannya sangat digunakan. Oke, baik. Mengenai kita kecilkan dulu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan jangan sampai ketinggalan untuk membuat dimensinya ya. Dimensi pada 4 arah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup mudah ya. Kita lanjut pada bagian detail pembesian. Nah, bagian detail pembesian. Oke. Nah, detail pembesian yang kita buat memiliki skala 1:10. Nah, di detail pembesian ini dijelaskan nih bagian-bagian apa saja yang menggunakan struktur yang berkaitan dengan pembesiannya, besi-besinya itu. Nah, di sini kan di gambar kita memiliki 3 bagian struktur, yaitu bagian kolom, bagian slope, dan bagian ring balok. Nah, jadi ada 3 struktur nih. Kalau kita gambarkan dari samping tuh kayak gini. Slope, kolom, nih 2 kolom, dan ring balok. Slope berada pada bagian bawah, kolom pada bagian vertikal, dan ring balok pada bagian horizontal atas. Oke, jadi cukup jelas ya. Jangan sampai terbalik antara ring balok dengan slope. Slope itu di bawah, sedangkan ring balok di paling atas. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan. Kemudian kita masuk. Bagaimana sih cara membacanya? Kita zoom dulu ya rekan-rekan. Kita ambil aja contoh dari slope berikut. Nah, dalam pembuatan detail pembesian itu harus ada dimensinya, dimensi, kemudian namanya, dan kemudian bagian tulangan dan begelnya. Oke. Untuk bagian dimensi sendiri caranya masih sama sih, cukup mudah ya, nggak perlu aku jelaskan. Kemudian kita akan masuk kepada cara membaca bagian yang ini nih. Oke. Kayaknya kita zoom dulu supaya lebih jelas. Oke. Duh. Oh, ini kayak sini lagi. Kayaknya ini dulu deh. Nah, ini. Nah, ini nih sebenarnya 150 ya rekan-rekan. Oke. Nah, kita masuk kepada cara membaca pembesian yang di atasnya dulu nih. Oke. Pasti teman-teman bingung nih gimana cara bacanya. Tapi tenang rekan-rekan, aku akan menjelaskan ke rekan-rekan sampai rekan-rekan paham. Oke. Yang pertama, angka di depan ini menyatakan jumlah. Oke, warna biru aja. Ungu aja. Jumlah. Oke. Kemudian notasi yang ini menyatakan jenis besi. Nggak apa-apa ya, hitam aja ya. Jenis besi. Dan bagian belakang itu menyatakan tebal besinya atau ukuran besinya. Tebal atau ukuran besi. Oke. Ingat, bagian angka awal itu menyatakan jumlah. Kemudian ini menentukan jenis besi, notasi yang ini, dan kemudian angka terakhir atau angka yang paling belakang itu menyatakan ukuran besi. Oke, cara membacanya kayak gimana nih kalau disambung? Oke, ini 4 buah besi polos diameter 12. Itu cara bacanya. 4 buah besi polos diameter 12. Oke. Di lapangan teman-teman akan menemui nih bagian notasi nih.
sebenarnya notasi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada namanya besi ulir sama besi polos. Untuk besi ulir, notasinya yaitu huruf D besar, rekan-rekan. Jadi, misalkan nih ada besi ulir, kita ambil aja contoh dari sini. Kalau besi ulirnya kayak gini, 4 besi ulir D besar. Nih, 4 besi ulir diameter 12. Nih, aku ulangi lagi, 4 buah besi ulir diameter 12. Itu cara bacanya. Kalau yang di bawah ini, 4 buah besi polos diameter 12. Oke, aku rangkum lagi ya. Untuk besi ulir itu notasinya D kapital. Sedangkan untuk besi polos itu notasinya huruf 0 atau angka O dicoret. Nah, ini merupakan besi polos, dan pada gambar ini kita menggunakan besi polos. Jadi ini bacanya 4 buah besi polos diameter 12. Kayak gitu ya rekan-rekan. Oke, kita masuk pada bagian yang di bawahnya nih. Nah, cara baca yang di bawah nih kayak gini. Besi polos diameter 6, jarak 150. Oke, ini aku revisi tadi ya, ini 150 ya, bukan 15 tapi 150. Cara bacanya besi polos diameter 6, jarak 150. Oke, kayak itu ya cara membacanya. Nah, bagian ini menyatakan begelnya rekan-rekan. Begel atau sengkang. Nah, sedangkan bagian atas itu menyatakan tulangannya. Tulangan utamanya. Tulangan. Oke. Jadi jelas, jika ada yang strip itu namanya begel. Tanda-tanda begel itu ada stripnya, bukan begal tapi begel atau sengkang. Orang lain juga nyebut sengkang, begel atau begol itu sama. Nah, untuk bagian yang atas itu namanya tulangan. Tulangan utamanya itu. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan. Dalam kasus yang lebih kompleks, oke, aku udah buat nih di bagian tugas AutoCAD aku yang dulu. Nah, untuk bagian yang lebih kompleks ini, aku akan ngajarin juga cara membacanya rekan-rekan. Sebenarnya cara bacanya sama, cuman aku ingin sedikit memastikan ke kalian supaya nggak bingung. Nah, di sini ada besi atas, besi bawah, besi pinggang, kemudian ada begel atau begol. Nah, bagian besi atasnya itu 3 buah besi polos diameter 12. Artinya yang ini ya, 3 buah itu. Oke, kayaknya aku zoom aja supaya bagus. Nah, 3 buah. Di sini betul ada 3 ya. Oke. Diameter 12 berarti besi yang dipakai ini jenis besi polos, diameternya 12. Kemudian kita lihat bawahnya. Oh, ternyata besi bawahnya, kita lihat besi bawahnya itu 3 buah besi polos diameter 12 ini. 3 buahnya ini. Oke, jelas. Kemudian di sini ada besi pinggangnya rekan-rekan. Nah, ini besi pinggangnya 2 buah besi polos diameter 10. Ini besi pinggangnya nih. Oke. Kemudian sengkangnya lagi nih. Nah, sengkangnya di bawah ya rekan-rekan. Nah, sengkangnya besi polos diameter 8, jarak 100 mm. Nah, ini sengkangnya. Oh ya, sengkang tuh yang ini ya, yang mengitari ini. Nah, aduh, jelek lagi. Oke nih, kayaknya kuning aja. Nah, ini sengkangnya nih yang mengitari ini. Kemudian ada pengait juga. Oke, ini namanya sengkang ya. Sedangkan untuk yang bulat-bulat ini, itu nama tulangan. Nah, yang bulat-bulat nih yang ini ya. Yang nih. Yang bulat-bulat tuh yang ini.
Oke, sedangkan yang sengkang yang mengitari itu yang begel itu. Sengkang sama begel tuh sama, sinonim lah, itu sinonim. Oke. Kalau aku lebih senang nyebutnya begel ya. Oke. Kita masuk ke yang manual lagi. Kita zoom. Nah, karena di rumah sederhana itu kita hanya menggunakan 3 buah struktur, yaitu kolom, slope, dan ring balok. Jadi nggak semuluk-muluk di AutoCAD yang aku buat tadi. Jangan lupa juga dimensinya. Ini penting, ini dimensinya. Oke. Oh iya, kita lihat nih kan ada 4 buah tulangan utamanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kenapa nggak yang tulangan atas 2, tulangan bawah 2 seperti yang aku buat di AutoCAD? Nah, ini nih versi lainnya nih, boleh rekan-rekan. Aku bisa membuat juga di bagian manual ini dengan kayak gini. Anggap saja ya kita buat, ini kita coret ya. Nah, kita coret, kita buat tabel baru. Itu 2 buah. Nah, 2 diameter, 2 basic polos diameter 12, dan 2 basic polos diameter 12. Ini tulis besi atas, ini besi bawah. Nah, sebenarnya boleh juga sih aku membuat kayak gini. Itu sama aja dengan 4 yang sama aja dengan ini. Kalau dalam bentuk yang ini, itu aku gabung ya antara besi atas dan besi bawahnya. Dan kalau aku mau buat dipisah-pisah juga boleh kayak gini. Jadi aku rekan-rekan yang mau membuat seperti yang di bawah ini, itu boleh. Atau kawan-kawan cuma ingin menggabungkan seperti yang ini, itu boleh. Jadi tergantung rekan-rekan sekalian. Sama aja kok artinya. Sip. Kurasa itu saja untuk mengenai detail pembesian. Oke, detail pembesiannya aku pakai skala 1:10 ya. Jangan lupakan juga judul dan skala. Sip. Aku rasa itu aja yang aku ingin nyampaikan, dan aku rasa cukup ya. Cukup mudah dimengerti bagi aku. Bagi kalian, aku berharap kalian juga mudah mengerti mengenai detail pembesian ini, karena jika kalian nggak bisa membaca detail pembesian, itu aneh gitu. Masa seorang civil engineer nggak bisa baca gambar? Jadi hal-hal yang kayak gini merupakan hal-hal yang krusial dalam civil engineer. Aku berharap juga semoga kalian kembali belajar terus, pahami juga mengenai pembesian ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.